memang pusat pendidikan pasukan khusus yang sekarang namanya Pusdiklat Pasus itu adalah tempat pendidikan yang betul-betul menempa seorang prajurit menjadi seorang prajurit yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan militer yang mahir dan andal. Wes, pemilir anginnya kepenak tenan, Mbak. Wes, Torim, kamu dari tadi tuh ngapain? Ngomongin ngapak terus. Lah iyalah, Mbak. Kita ini kan lagi ada di Nusa Kambangan Cilacap. Iya, yang kemarin tempat penutupan pendidikan Komando kan? Lah iya, Mbak. Mereka itu kan dapat baret dan sangkur kebanggaan. Kayak ngana. Devil on my back, I keep on running, I keep on running. Selamat datang di Pusdiklat Pasus. Kami di Pusdiklat Pasus ini sesuai dengan semboyan kami, Pusdiklat Pasus bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Nah, itu dulu Mas, yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan tugas pokok dari Pusdiklat Pasus, bahwa Pusdiklat Pasus itu tugasnya menyelenggarakan operasional pendidikan dan latihan. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam hal pendidikan dan latihan itu. Itu tugas pokok Pusdiklat Pasus. Prajurit komando itu nggak sulit. Yang penting kamu siap. Siap baik fisik, mental, maupun akademik kamu harus siap. Orang pintar kan banyak. Kemudian orang yang fisiknya kuat juga banyak. Tetapi yang dia memiliki mental juang yang bagus, itu tidak semua orang. Itu harus dilatih. Itu harus dipertajam karakternya. Karena itu untuk menunjang tugas-tugas mereka nanti pada saat di satuan. Brace yourself, yeah, I'm coming with thunder. Got the whole wide world out running for cover. If you Pak Dadang, sore-sore gini kegiatan apa nih para siswa nih? Untuk siswa ini, pada saat sore ini kita latihkan untuk pembinaan fisik, Mas. Pembinaan fisik mulai dari bawah, kaki, penguatan otot kaki, sampai dengan bahu dan lain sebagainya. Ini kaki, kemudian perut, otot perut, bahu, sehingga akan menunjang untuk kegiatan selanjutnya. Karena mereka ini disiapkan, dilatihkan untuk latihan-latihan berikutnya yang membutuhkan kekuatan fisik. Contoh mungkin dalam berjalan dia butuh kaki yang kuat, kemudian untuk bahu, latihan bahu dengan beban rangsel yang nanti pada saat long march 25-30 kg, mereka membutuhkan otot bahu ini yang kuat juga.
Nyong baru ngerti, Mbak. Apaan? Jadi dari prajurit-prajurit yang kemarin habis dilantik, Mbak, Ya. anak prajurit Kopassus sing duwe cerita menarik, inspiratif, Mbak. Siapa ta? Jadi gini, Mbak. Anaknya kuwi Nama saya Faisal Hussein, saya lahir di Ternate 3 November 1998. Kita juga sebagian kan udah tahu ya kalau Faisal itu tiba-tiba bertemu salah satu Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Nefran, Ya, di betul. salah satu media Medsos, sosial. ya. Itu awalnya sebelum jadi tentara ya? Ya itu awalnya sebelum jadi tentara. Coba diceritain Ya. gimana sih? Pertamanya awalnya? saya itu mencari informasi pendaftaran TNI itu melalui media sosial. Setelah saya mendapatkan informasi, saya berkenalan juga dengan Pak Nefra Firdaus, Brigjen TNI Nefra Firdaus. Saya melihat Facebook ini luar biasa. Karena dia bisa mempertemukan teman saya dulu. Zaman saya SD, SMP, SMA, saya bisa temukan lagi. Dan yang tidak kalah penting, saya bisa menemukan keluarga baru, teman-teman baru dari kekuatan media sosial ini. 3 minggu sebelum tes pendaftaran, saya memberanikan diri untuk chat dengan beliau. Lalu memperkenalkan diri saya menceritakan keinginan saya menjadi seorang prajurit TNI. Setelah itu saya mengikuti tes seleksi di Ambon. Setelah itu saya mendaftar. Saya mengikuti seleksi tahap demi tahap, tes seleksi, ya alhamdulillah saya bisa lolos. Setelah lolos saya mengikuti seleksi tes dan saya bisa lulus menjadi seorang prajurit TNI AD. Dan saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah saya bisa lulus menjadi seorang prajurit TNI AD. Pada saat dia selesai pendidikan secaba, dia memang menyampaikan kepada saya, Pak, terima kasih. Bapak sudah membimbing saya sehingga saya menjadi prajurit TNI. Saya sampaikan dia, sekarang kamu bukan lagi anak ibumu. Kamu adalah anak TNI, kamu adalah anak negara. Saya berharap kamu tidak berhenti sampai di sini. Berani kau mencoba seperti saya, menjadi seorang prajurit komando menggunakan baret merah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I got this, I will not quit, man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. Saya sempat bilang sama dia, Faisal, apakah kamu sanggup menjadi prajurit komando? Memang pada awalnya dia ragu, tetapi lama-kelamaan dia bilang, saya akan coba dengan kemampuan saya yang ada. Saya yakin
Kalau Bapak memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi prajurit komando, saya harus berhasil. Saya hanya bilang sama dia, kamu boleh ketemu saya lagi setelah kamu gunakan baret. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic. Setelah itu saya mengikuti pendidikan infanteri beberapa bulan. Ada tim seleksi dari pusat yang datang untuk menseleksi. Di situ ada Kostrad, Rider sama komando. Lalu saya bilang sama beliau bahwa di sini tim seleksi ada tim seleksi dari pusat bahwa mau seleksi. Lalu beliau bilang ikuti aja dan berdoa. Semoga kau bisa lolos. Dari situ saya lebih termotivasi lagi. Dari beliau saya lebih semangat lagi, latihan saya lebih semangat lagi. Dari situ saya mengikuti pendidikan seleksi. Ya, tahap demi tahap saya alhamdulillah saya ikuti dengan baik. Yang saya rasakan beda jauh dari pendidikan infanteri karena pendidikan komando itu sangat luar biasa. Yang saya dapatkan itu arti persatuan karena komando itu dikenal dengan persatuan, jiwa korsanya. Dan kemarin tanggal 10 itu yang seperti saya informasikan tadi, dia sudah dilantik. Orang tuanya juga datang, Mas. Pada saat kemarin kita berikan kesempatan dan sangat bangga sekali dengan menjadi seorang prajurit Kopassus. Saya ingin sekali ada Faisal-Faisal yang lainnya. Artinya dia mempunyai cita-cita yang besar. Dia bisa berupaya baik melalui medsos, melalui pergaulannya, tetapi ke hal yang baik untuk menunjang cita-citanya. Faisal adalah contoh yang baik bagi generasi kita di dalam pemanfaatan media sosial dan dengan motivasi yang tinggi serta tekad yang kuat dia dapat masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dan menambah kemampuan masuk dalam Korps Pasukan Khusus. Selamat Faisal. Siap. Selamat Faisal. Suatu saat nanti ketika kau besar kau harus jadi seorang tentara. Oh, Ya, almarhum ayah Faisal saya. jelas katakan seperti Iya, itu. seperti itu. Saya harus memakan beliau meskipun beliau tidak ada. Dan Kalau saya misal ayahnya Faisal masih ada, apa yang pengen Faisal sampaikan? saya bilang kepada beliau, saya sudah membuktikan apa yang beliau bilang waktu saya kecil. Saya telah berhasil dan bisa memakan beliau. Walaupun ayahnya Faisal udah nggak ada, pasti di sana bisa melihat gitu. Saya yakin bisa dan bangga bangga. pastinya. Siap. Pesan saya kepada para pemuda generasi penerus bangsa Indonesia, Sersan II Faiz ini sebenarnya bisa menginspirasi kalian semua karena dia dari keluarga yang sederhana, karena tekadnya yang kuat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, termasuk untuk menjadi prajurit komando. Kalau punya kekuatan tekad yang kuat, menyiapkan diri dengan baik, dia pasti bisa, pasti bisa. Mari bergabung dengan kita, komando.